sore Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama channel Linci Barangtuan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dana anggaran penyelesaian corona yang berkisar sekitar 500-an triliun yang dianggap sangat besar. Melihat keadaan dunia sekarang ini yang semakin terpuruk dengan penyebaran virus corona yang menular kepada manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu menyusui maupun ibu hamil. Virus ini menyerang sistem pernapasan manusia, pneumonia akut, dan bisa mengakibatkan kematian. Virus ini berasal dari Wuhan, tepat di Cina pada akhir Desember 2019 dan menular dengan cepat kepada daerah-daerah sekitar dan sudah menyebar ke berbagai belahan bumi seperti Indonesia. Wabah penyakit ini dikategorikan sebagai pandemi karena penyakit ini menular dan memiliki garis infeksi yang berkelanjutan. Virus ini membuat sebagian besar negara maju ataupun negara berkembang mengalami kemerosotan ekonomi yang sangat besar. Contohnya seperti Indonesia. Penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia terus meluas. Saat ini sekitar 117 kasus positif dengan 8 orang sembuh dan 5 orang lainnya meninggal. Tak ingin kasus positif meluas, maka pemerintah mengambil kebijakan beraktivitas dan bekerja di dalam rumah. Aktivitas sekolah maupun agama sudah dilakukan di rumah. Masyarakat mulai menjaga jarak dan menjauhi tempat-tempat keramaian. Wacana penutupan akses wilayah berdampak virus corona atau lockdown pun muncul agar masyarakat tidak mendekat pada daerah yang dikatakan sebagai daerah yang mengalami virus terbanyak. Hal ini perlu dilakukan agar jumlah kasus ibu kota tidak meluas kepada daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Kendati hal tersebut, Presiden belum berpikir untuk mengambil langkah tersebut, padahal sejumlah pihak sudah memulai dan menilai kebijakan tersebut ampuh dalam menghambat penyebaran virus. Keampuhan tersebut mengacu pada apa yang sudah terjadi di kota Wuhan, sumber virus corona tersebut. Setelah pemerintah Cina mengambil langkah tersebut, penyebaran wabah virus corona pun mulai berkurang. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai langkah tersebut bisa membuat laju perekonomian akan semakin berat. Pasalnya, dengan kebijakan self-distancing yang kadar pembatasan aktivitas masyarakat akibat virus corona ini lebih rendah, maka tingkat konsumsi masyarakat bisa turun tajam. Bila tingkat konsumsi masyarakat berkurang, maka pertumbuhan ekonomi berupa indikator penopang ekonomi pun akan mulai berguguran. Maklum saja perekonomian nasional sangat bergantung pada laju konsumsi masyarakat yang kini jumlahnya semakin besar. Adanya lockdown ini sangat memukul laju ekonomi Indonesia secara jangka pendek. Hal ini karena kota dengan kasus terbanyak virus corona ialah Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan, bisnis, dan perdagangan Indonesia. Dengan penyebaran virus corona ini, pemerintah sangat membutuhkan biaya untuk membangun setiap rumah sakit dengan alat dan perlengkapan yang memadai dan
mengatasi keterbatasan penyebaran virus tersebut. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan tambahan alokasi dana dan pembelanjaan pendapatan biaya negara tahun 2020 sebesar 405,1 triliun. Kucuran dana ini untuk menangani pandemi virus corona atau COVID-19. Menurut Jokowi, penyebaran pandemi corona COVID-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan, namun menyangkut pula pada masalah kemanusiaan yang berdampak pada masalah sosial, ekonomi, dan perekonomian negara. Penanganan dampak ekonomi ini masuk dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu setelah melalui kajian dan pembicaraan dengan instansi maupun lembaga terkait. Adapun rincian dan anggaran COVID-19 ditetapkan untuk memprioritas terhadap 3 bidang, yaitu anggaran bidang kesehatan berkisar 75 triliun, anggaran pelindungan sosial 110 triliun, jaringan pengamatan sosial sekitar 70,1 triliun, dan anggaran usaha dalam rangka pemulihan ekonomi berkisar 150 triliun. Adapun rinciannya sebagai berikut. 1. Anggaran bidang kesehatan, diantaranya pembelian alat kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan, dan peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan. Anggaran yang kedua, anggaran perlindungan sosial, diantaranya 10 juta penerima PKH, 20 juta penerima sembako, 5,6 juta kartu prakerja, insentif cicilan PKR untuk MBR, dan diskon tarif listrik bersubsidi. Yang ketiga, intensif perpajakan dan stimulus KUR, diantaranya insentif PPh 21, pembebasan PPh impor, dan restitusi PPN dipercepat, tarif PPh badan diturunkan, dan penundaan pokok dan bunga KUR 6 bulan. Yang keempat, program pemulihan ekonomi, yang diantaranya restrukturisasi kredit, penjaminan dan pembiayaan dunia usahanya khususnya UMKM. Modal anggaran dana dan penanganan pandemi virus corona atau COVID-19 ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan wabah corona ini. Namun di sisi lain, besarnya jumlah dana yang dikucurkan menimbulkan kekhawatiran akan disalahgunakan atau dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kekhawatiran Sri Mulyani dan banyak pihak akan potensi korupsi anggaran atau dana bencana bukan tanpa alasan, sebab sejumlah kasus korupsi penyalahgunaan dana bencana pernah muncul di beberapa daerah seperti tsunami di Aceh, Nias, Donggala, Sukabumi, dan juga gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Timur. Dari catatan tersebut, selama puluhan tahun terakhir terdapat setidaknya 87 kasus korupsi dana bencana yang telah ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, maupun KPK. Titik rawan korupsi dana bantuan bencana terletak pada tahap tanggap darurat, rehabilitas dan pemulihan atau rekonstruksi lokasi bencana. Karena alasan bencana darurat, uang jutaan bahkan miliaran rupiah sering digelontorkan tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Nilai kerugian negara maupun praktik suap yang berkaitan dengan dana bantuan bencana beragam, dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Badan Pemeriksaan Keuangan tahun 2000 mengungkapkan penyimpangan dana bencana tsunami di Aceh dan Nias mencapai lebih dari 150 miliar. Adapun ada sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik korupsi dana bantuan bencana, termasuk dalam dana bantuan untuk penanganan virus corona yang akan segera dikucurkan oleh pemerintah. Pertama, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memberikan peringatan serta sanksi
tegas kepada pejabat yang melakukan korupsi dana bantuan bencana. Strategi ini diharapkan dapat menekan niat korupsi dana bantuan bencana. Kedua, pengelolaan dana dan bencana harus transparan dan akuntabel. Yang ketiga, membuat suatu gugus tugas yang menerima pengaduan dari masyarakat dan mengawasi penggunaan dana khusus bencana. Jika ditemukan korupsi, gugus tugas ini dapat langsung melakukan proses penyelidikan untuk memberikan efek jerah kepada koruptor dana bencana yang nantinya harus dituntut dan divonis dalam hukuman yang seberat-beratnya.